Saya bacain doa, terus bacain ayat apa? Yasin. Yasin. Ya, bacain Yasin. Baru berapa ayat ya? Berapa ini direbut sama dia, Bang. Sama si Wiwi direbut. Ya, direbut. Buku Yasinnya direbut. Gini, cara baca. Dia bisa baca Yasin. Bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ai ya. Dan sekarang saya sudah bersama langsung dengan narasumber ya, atau yang biasa dikenal dengan Kisasro. Ya. Jadi Kisasro akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh maksud saya yang dialami oleh Adik istri saya. Adik istrinya ya. Iya. Iya. Jadi ketika dalam waktu pernikahan itu ada sesuatu kejanggalan yang dialami oleh adik dari Kisasro ini. Nah sekarang, dan tak lupa juga untuk teman-teman saya doakan ya agar selalu sehat selalu ya, dan dilampahkan rezekinya semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum masuk ke cerita, untuk mendukung channel saya, semoga support terus channel saya dengan klik subscribe dan like dan share-nya juga ya. Oke teman-teman. Begini Kisasro. Jadi menurut Kisasro kan ini cerita dari adik Kisasro ya. Iya. Pada saat pernikahan. Ada sesuatu kejanggalan di pernikahan adik Kisasro sendiri ya. Itu bagaimana ceritanya kok dari bisa menjadi sebuah kejanggalan di pernikahan harusnya kan bahagia itu ya? Iya, harusnya kan bahagia. Harusnya bahagia. Momen pernikahan malam pertama itu kan harusnya itu mendapatkan kebahagiaan gitu ya dari pasangan suami istri. Iya betul. Semua manusia juga mungkin ketika pernikahan itu hari euforia kita gitu, sangat dinantikan. Jadi gini Bang, awal mulanya itu kan adik istri saya itu punya pacar lah. Jadi biar gampang, nama adik Kisasro kita sebut saja siapa nih? Wiwi ya. Ya. Jadi bukan nama asli itu ya? Iya. Jadi adik Wiwi itu berpacaran lah Bang ya. Berpacaran selama 10 tahun. Oh lama ya? Iya lama banget ya, soalnya kan menjalin hubungan itu lama lah, jadi banyak kisah mungkin suka dan duka. Iya, kenangannya juga mungkin banyak pada saat itu. Soalnya kan sampai 10 tahun ya pacaran. Iya. Oke. 10 tahun pacaran ya. Pacarnya siapa nih? Namanya? Ya sebut saja lah Wanto lah ya. Wanto, iya. Wanto sama adik saya itu ya pacaran. Jadi dia terpisah gitu Bang. Jadi pacaran tapi terpisah. Terpisah karena tapi satu kampung Bang. Oh, cuman beda jarak kayak gitu. Jadi dia si Wanto itu kerja ke luar kota gitu. Terpisah mungkin karena jarak atau kurang komunikasi apa gimana lah. Jadi banyak godaan ya? Banyak godaan dan terjadilah perpisahan lah. Oh, putus lah. Putus gitu. ya? Putus. 10 tahun putus. Waduh. Dan mungkin si Wanto ini masih memendam hati kecilnya itu, masih sayang lah ya. Masih sayang lah gitu. Singkat cerita ya. Jadi, setelah putus itu adik saya itu ada yang deketin. Iya, jadi orang baru lah. Orang baru yang deketin. Mungkin adik saya itu merasa nyaman, merasa cocok lah. Iya betul. Cocok, nyaman gitu. Dan tidak selang lama si pacar barunya ini ngajak menikah ya, dan adik saya pun menerima karena mungkin nyaman dan cocoknya itu jadi langsung menerima gitu. Berarti yang 10 tahun putus ya, ketika putus dari yang siapa Wanto ya, langsung mengenal sosok baru dan langsung diajak menikah, langsung serius ya. Langsung serius. Mungkin kita pikiran adik saya ini yang 10 tahun ini
nggak diajak nikah kok, Oh kayak gitu. gitu ya. Iya. Mungkin kayak gitu, jadi langsung Terjadilah pernikahan itu. Dan hari-hari yang dinantikan oleh si hari-hari Wiwi. hari-hari yang dinantikan oleh si Wiwi itu ya. Jadi emang dari awal hari H-nya juga ada kejanggalan itu Bang. Ketika di pernikahan itu ada kejanggalan. Jadi waktu dia kan mungkin lagi duduk di depan pintu lah gitu ya. Jadi, Itu udah hari H. udah hari H. Udah hari H. Nongkrong, terus ada yang lagi bikin kue lah, bikin apalah gitu ya. Jadi Oh iya. Prasmanan kayak gitulah ya. Ya bikin kue lah kayak gitu di depan pintu, di halaman lah gitu. Jadi kayak ada belatung Bang. Belatung itu Iya, jatuh ke bawah aja. itu banyak atau enggak belatung? Ya banyak lah. Jatuhnya maksudnya di atasnya ada apa gitu? Ya emang ya teras sih seperti biasa. Kayak penutup gitu. biasa Ya, aja. penutup. Cuma tiba-tiba jatuh aja. Iya. Belatung itu. Belatung gitu, jatuh mengenai makanan yang mau dibuat itu Bang. Oh, jadi masih diadon gitu. Iya, masih Oh, adonan. Iya. Jadi mengenai itu Bang. Pertamanya sih emang nggak berpikiran apa-apa. Iya, gitu. masih Normal lah gitu mikirnya. Mungkin ada apa di atas, mungkin ada apalah gitu, hewan apa gitu. Jadi mikirannya normal gitu. Jadi berprasangka baik ya, mungkin tidak ada pikiran untuk apa negatif ya pada saat itu ya. Iya. Terus ya udah lewat lah itu ya udah. Terus pas waktu ijabnya ya normal biasa. Semuanya ketika ijab kabul berjalan dengan lancar. Berjalan lancar. Dan ketika ada kejanggalannya itu pas malam pertama Bang. Pas malam pertama. Malam pertama kejanggalannya itu. Ya sempat mungkin adik saya dan suaminya Wanto itu. Wanto mantannya. Ya, suaminya ya udah, Jono lah sebutnya Jono. Jadi suami ya gitu ya. Udah jadi suaminya mungkin tidur. Itu kira-kira kisah sendiri tahu atau tidak jam ketika mulai terjadi? Terjadinya sih udah jam 12 lewat. 12 lewat ya, berarti masuk ke dini hari. Tepatnya jam berapa cuman udah lewat jam 12. Oh, gitu betul. Tepatnya sih nggak tahu ya. Jadi mungkin udah tertidur, bangun, tiba-tiba suaminya juga sampai kaget. Jadi bangun terus kayak orang yang itu Bang, apa? Melotot yang kayak itu lah, kesurupan. Oh gitu. Iya. Benar. Jadi si Wiwi itu nggak kenal suaminya. Tidak, berarti si Wiwi pada saat dia terbangun tengah malam itu tiba-tiba matanya langsung melotot, langsung itu berontak atau enggak ketika bangun? Ya berontak, soalnya kan dia berontak terus ditenangin sama suaminya gitu. Terus emang nggak kenal gitu, nggak kenal. Sama sekali nggak kenal sama suaminya. Kebetulan saya di situ malam itu nginep di rumah. Di rumah soalnya sedang menikah ya, gitu ya. Sedang dia menginap gitu. Saya juga sempat kaget langsung nyamperin ke kamar ya. Berarti teriak. Ada kegaduhan iya di kamar ada kegaduhannya, jadi teriak-teriak lah gitu. Terus suaminya sempat nenangin gini, ini saya, ini suami kamu, ini saya. Itu sama sekali bener nggak kenal? Bener nggak kenal. Jadi udah diperjelas sama diperjelas itu, ditenangin, nggak kenal. Dan saya juga karena gaduh ya, saya nyamperin. Dan saya juga nggak kenal dia Bang. Berarti si Wiwi ini nggak kenal sama semua orang yang ada di situ ketika sampai bapaknya juga nggak dikenalin, sama ibunya nyamperin ke sana nggak kenal, ini siapa nggak tahu. Dan saya juga sempat merinding ya Bang ya. Jadi dia natap saya gitu Bang, tatapannya tajam tapi kosong Bang. Tajam tapi kosong. Jadi iya. Kayak penuh tatapan apa gitu ya? Ya kayak gitulah, sampai merinding saya juga tuh, langsung merinding. Ya kalau keinget jadi. Iya, sampai merinding itu jadi. Dan berkata-katanya juga aneh gitu Bang. Ngelantur jadi aneh, sampai merinding lah, saya merinding lah waktu itu, sampai merinding. Sempat itu saya inisiatif buat ya berdoa gitu. Saya sempat berdoa, dan bapak saya, ibu saya juga itu dipegangin si Wiwinya. Sempat berontak terus Bang, berontak.
dan dia bilang panas gitu, kayak pengen dibuka bajunya apa gimana panas. Nah, terus padahal kan dia nggak boleh ya dibuka boleh, gitu ya. kan banyakan gitu Bang. Iya. Dan sempat saya bacain doa, terus bacain ayat apa, Yasin. Yasin. Iya, bacain Yasin. Baru berapa ayat ya, berapa. Ini direbut sama dia Bang, sama si Wiwi direbut. Direbut. Buku Yasinnya direbut. Gini cara baca, Dia bisa baca Yasin. bisa. Yang jadi anehnya itu nggak pakai ta'awud Bang, Oh gitu. dia langsung baca. Iya. Tapi nggak pakai ta'awud ya. Iya, yang saya anehnya kayak gitu Bang. Tapi lancar bacanya. Lancar Bang, cuman emang saya nggak merhatiin Ketika dia detail ya, ujungnya atau dikasih apa nggak tahu, saya nggak terlalu detail ya, soalnya saya juga kaget sih Bang, sempat saya kaget itu saya. ketika sebelum ngerebut buku Yasinnya dia sempat bicara apa gitu atau enggak? Ya bicara gitu, jadi gini cara baca. Berarti sini kan buku Yasinnya kayak gitu. Yang baik dan benar katanya. Oh dia bilang kayak gitu. Dia bilang sini buku Yasinnya biar saya yang baca. Kayak gitu. Seolah dia merasa baik dan benar. Jadi, tapi memang benar ketika dibaca. Ya benar. Benar ya. Cuman saya nggak merhatiin. Cuman yang saya ingat dia nggak pakai ta'awud, terus tahu sih ujung-ujung surat-surat itu nggak ditambahin apa, nggak tahu gitu. Jadi, oh jadi nggak begitu jelas gitu. Cuman lancar gitu. Lancar. Terus? Ya sempat sampai pagi hari nggak tidur Bang. Dari satu mulai, ketika malam itu. Dari mulai kejadian sampai pagi hari nggak tidur. Sampai kelelahan lah semua kelelahan. Iya pasti kelelahan. Dan paginya saya berunding sama keluarga, mungkin ini punya pendapat, jadi yang jagain itu 3 orang, yang lainnya tidur istirahat kan, jadi nggak sakit semua gitu ya, jadi kan kita perlu istirahat juga kan. Bener. Jadi gitulah. Terus saya inisiatif sama bapak saya gitu, jadi kakak saya berunding lah Bang itu. Dia mau dibawa ke orang pintar lah, jadi orang pintar mungkin yang lebih tahu hal-hal yang itu masih hari pertama. Hari pertama. Nah dia kan nggak tahu Bang, jauh, jadi nggak tahu. Cuman kita ngajaknya nggak ke orang pintar langsung gitu, cuman ayo kita main ke sana gitu. Tapi dia kayak udah ada yang ngasih tahu Bang, dia nggak mau dan berontak juga, dia nggak mau diajak. Berarti kayak maaf ya kisah kayak stres gitu ya, berarti kayak iya. seolah-olah dibuat seperti menjadi ya gitulah ya. Setengah sadar setengah enggak. Iya. Jadi kayak gitulah. Dan berarti sehari-harinya ngelamun lalu berontak dia lagi. Jam-jam tertentu dia berontak Bang. Oh gitu. Jadi seingat saya ya ini ya, sesudah sebelum maghrib. Terus dia berontak. Terus mau jam 1, jam 12 malam berontak. Selebihnya paginya hampir menjelang subuh lah. Tidur atau enggak itu? Enggak tidur. Sama sekali enggak tidur. Itu berapa hari? Dari kejadian pas pernikahan sampai 4 harian. 4 hari nggak tidur? Nggak tidur. Waduh. 4 hari nggak tidur ya. Terus mau dibawa ke yang ahli spiritual mungkin ya. Ya yang lebih tahu lah. Iya, orang pintar gitu. Kalau hal-hal yang seperti itu ya. Hal seperti itu ya. Dia udah tahu duluan gitu. Dan sempat suaminya pun karena mungkin dia kan udah jadi suami ya, jadi tanggung jawab dia ya, kayak gitu ya. Dia pun inisiatif mau dibawa ke kampung halamannya. Ya. Pada saat itu pas kejadian ada nggak pemikiran yang ngelakuin siapa ya kayak gitu, gitu kan? Ya sempat sih ada. Target pasti kan kalau seperti itu kan karena kan mantan. Yang tadi pacaran pasti mantan kan, tapi nggak bisa langsung nuduh kayak gitu juga. Sempat juga ya saya ada pikiran ke mantannya gitu.
yang berbuat ini mungkin dia nggak ikhlas apa gimana gitu ya, bisa jadi ya. Tapi saya nggak diungkapin, ya nggak diungkapin. Cuman dalam hati kecil saya ada kepikiran. Iya. Soalnya ini sudah nggak normal. Mantan kan bisa saja mantan dari istrinya, dari adik Kisastro atau dari suaminya ya, kan gitu. Ya sempat bertanya-tanya, mungkin saya paksa dan keluarga, mungkin saya kepaksa ke orang yang lebih tahu di kampung suaminya. Dibawa ke kampung suaminya, dan di kampung suaminya itu sempat ada yang lebih tahu, dan dia pun dugaan saya itu benar, Bang. Apa itu? Kata si orang pintar itu, katanya yang ngelakuin itu semua orang terdekatnya gitu. Orang terdekat dari Wiwi. Iya. Nah, kan orang terdekat kan banyak ya, bukan bisa ya. Kita kan mungkin pikirannya mantannya, padahal ya bisa aja temannya yang sirik atau gimana. Soalnya yang seperti ini kan banyak opini lah. Dan kata si orang pintar itu, jadi ini udah yang ngirimnya itu kan udah masuk ya, udah masuk, dan karena udah terbuka, jadi mungkin jin-jin yang terdekat itu ikutan masuk, Bang. Oh iya, jadi ketika si Wiwi itu dirasuki, jadi terbuka, badannya memang sudah terbuka, jadi banyak makhluk-makhluk lain yang ikut masuk di badannya. Iya, makhluk-makhluk. Wow, Alhamdulillah mindari. Iya, saya juga sampai merinding lagi nih ya. Ya sempat saya ikut ke kampung suaminya itu, dan saya ikut berobat lah, intinya kayak gitulah, berobat ya. Dan sempat dikeluarkan makhluk-makhluk yang kayak gitu. Emang ada suara-suara pertamanya ya, yang ngeluarin sosok kuntilanak kayak gitu ya. Ada suara, Bang, gitu. Kayak ketawa gitu, hihi, gitu kayak gitu. Terus sempat juga ngeluarin yang kayak tanah kuburan. Dari mana itu ngeluarinnya? Ya dari badannya itu. Dari badannya itu, Bang. Pas dikeluarin itu ada tanah kuburan, terus kain kafan. Jadi tanah kuburan itu dibungkus kain kafan ya, Bang. Ada paku, ada fotonya itu, Bang, sama rambutnya. Di bagian mana badannya ketika diambil itu? Saya juga nggak merhatiin, jadi pas ditarik dikeluarin, nah ini yang ada di badannya ini sebenarnya itu ditarik dari orang yang ngerjainnya. Oh gitu. Tapi dikeluarin secara gaib gitu ya. Secara gaib dikeluarinnya dari badan si Wiwi itu. Ada kain, berarti semuanya dibungkus kain kapan gitu. Ada paku, rambut, tanah kuburan, ada rambut, terus ada foto dia. Foto si Wiwinya. Astagfirullahaladzim. Tapi dukun itu cuman orang pintar itu cuman bilang nggak menjurus ke satu orang gitu, Bang. Dia cuman bilangnya orang terdekat gitu. Iya. Dia kan tapi nggak mau ngasih tahu namanya. Nggak ngasih tahu namanya, cuman dia ngasih tahu yang ngelakuin ini orang terdekat, dan yang ngelakuinnya dia sendiri gitu, Bang. Dia sendiri maksudnya? Iya, maksudnya yang ngerjain. Oh iya. Itu dia sendiri, bukan nyuruh lagi ke orang lain gitu. Oh. Berarti mungkin kalau dia sendiri benar-benar dari hati, berarti kan dia mempunyai rasa sakit hati. Iya, mungkin. Iya. Tapi kan bisa di sebelum-sebelumnya punya musuh gitu, atau nggak tahu ya ke situ-situnya ya. Itu nggak tahu, cuman jadi punya mantan yang lama gitu, terus menikah sama orang lain gitu. Oke. Kayak gitulah. Terus setelah diambil paku, rambut dari badannya, gimana? Apakah ada perubahan untuk Wiwi sendiri? Pas itu sehari 2 harinya ada perubahan, Bang. 2 hari. Tapi ketika setelah diambil itu Wiwi sempat tidur atau? Ya sempat tidur. Sempat tidur, berarti ada perubahan. Ya udah tenang mungkin. Tapi ingat, udah mulai ingat apa enggak? Udah mulai ingat, tapi kayak natapnya masih kosong. Iya, tapi sering ngelamun, kosong. Terus dia kalau ditanya kayak kaget gitu, Bang. Misalkan, kayak gitu, kayak kaget gitu. Jadi
kayak melamun lah dia. Oh, kosong iya. gitu, jadi dan tatapannya juga kosong sama, tapi dia udah ingat. Jadi Udah ingat dengan sama ditanya, nyambung gitu. Ini sama siapa? suaminya ingat, sama Suaminya Ki Sastro pun siapa? ingat. ingat gitu. Jadi ingat dia sampai normalnya itu sekitar hampir 1 tahunan lah. 1 tahun. Pada setelah kejadian diambil, berarti kejadiannya kurang lebih 7 harian ya. 7 hari 7 hari. pas parah-parahnya. Iya. Terus diobatin 7 hari itu. Setelah 7 hari itu ada perubahan ya. Perubahan demi sedikit gitu perubahan. Sampai 1 tahun normal lah. Berarti sampai 1 tahun itu normal ya. Dan nggak sampai situ bang. Kan itu yang menimpa si Wiwinya. Suaminya juga Oh, suaminya juga ikut kena, tapi nggak berbentuk kayak gitu bang. Jadi waktu kalau ini pas jam 12 siang. jam 12 siang. Suaminya itu mau mandi bang. Mau mandi dan kan pas di kampungnya itu musim apa? Kemiri ya. Kemiri. Diadu ya itu. Oh iya. Ya. Jadi pas di dekat tempat mandinya kan dia jauh lah, di kayak WC umum lah. Oh, jadi nggak gabung sama rumah gitu. Nggak gabung sama rumah gitu, tempat umum lah. Jadi dia mau mandi. Jadi kelihatannya itu pohon kemiri itu matang semua gitu bang. Matang semua ya, jadi matang semua dan mungkin suka lah gimana gitu, pengen ngambil dan dia pun mau ambil bang. Berarti si suaminya itu ngambil kemiri karena kelihatannya itu matang semua. Diambil lah sama dia, jatuh bang. Oh, berarti tinggi pohonnya atau naiknya tinggi? Jatuh dan sempat nggak bisa jalan lah, lumpuh. Berarti kan patah ya? Bertubi-tubi itu bang. Iya. Sesudah nikah itu bertubi. Itu kejadian patah kaki atau jatuh dari pohon kemiri. Tulang punggung juga. Tulang punggungnya. Berarti tinggi ya? Sampai ya tinggi bang, gede. Tanggal pohon kemiri itu tinggi gede lah. Kalau sampai udah berbuah itu tinggi gede. Berarti itu dari sesudah nikah itu bertubi-tubi gitu bang. Setahun setelah kejadian Wiwi secara tidak langsung kerasukan ya. Semuanya sudah mulai membaik. Setahun selesai, suaminya jatuh. Jadi kan, apakah ini ada yang jahil atau ada yang tidak setuju tentang pernikahannya Wiwi dan suaminya? Iya, suaminya. Jadi banyak spekulasi ya. Kita malah nggak punya bukti apapun, malah seujon sana seujon sini. Mungkin ya si Wiwi sama suaminya itu kan bahagia dia menjalani pernikahan ini gitu. Saya juga ikut senang gitu karena mungkin adik saya mempunyai pasangan yang mungkin cocok sama dia gitu. Tapi dalam kebahagiaannya itu malah direnggut ya. Iya, tersimpan, mungkin ada yang tidak suka gitu. Benar. Ya. Dan itu pun sampai sekarang belum ketahuan siapa yang ngelakuinnya dan siapa pelakunya gitu, belum ketahuan gitu bang. Jadi masih menduga-duga gitu ya. Masih menduga-duga. Apakah ini si ini, apakah si iya. Terus tapi pada saat ini keadaan Wiwi dan suaminya sudah alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai anak 1. Anaknya berarti keadaan suaminya itu sudah normal ya. Berarti tidak ada gangguan sama sekali setelah kejadian itu. Tidak ada, dan sekarang pun itu lumayan lama kalau suaminya hampir 3 tahunan. Astagfirullah. Nggak bisa jalan ya. Nggak bisa jalan sampai 3 tahun dan dia nggak bisa bekerja. Jadi mau tidak mau ya Wiwinya yang bekerja. Berarti Wiwi pada saat itu benar-benar sudah normal, pulih ya? Pulih. Sesudah Wiwi pulih terjadilah suaminya. Gitu. Jadi selama 3 tahun ya. Dan masih sabar Wiwi ya, merawat suaminya ya. Dilewati lah. Godaannya pas belum satu hari malah ya. Ketika ijab kabul itu jam mungkin jam 8 jam 9 lah. Jam 9 ya. Dan kejadiannya itu jam 1 malam. Nah, mungkin
lagi ya harusnya kan malam pertama senang, lagi- iya, asik-asiknya lah. asik-asiknya lagi menikmati gitu, Menikmati pernikahan. gitu, lagi Ini langsung harusnya lagi senang-senangnya, ini langsung digoda kayak gitu. Aduh, langsung ujian cobaan itu langsung kurang lebih berarti 4 tahun. Jadi setelah kejadian Wiwi itu 1 tahun full gitu ya, suaminya yang mungkin mendapatkan cobaan, setelah 1 tahun selesai pulih normal, suaminya selama 3 tahun tidak bisa ya, lumpuh ya, tidak bisa berjalan. Berarti kan 4 tahun dari pernikahan, belum 1 hari sudah dicoba 4 tahun. Sangat luar biasa ya. Jadi kekuatan cintanya masih sangat kuat ya. Kesetiaan Wiwi untuk merawat suaminya kan, maksudnya kan perempuan gitu, maksudnya pertama menikah itu harusnya kan senang. Ini setelah setahun kejadian malah harus ya merawat suaminya. Dan dia mungkin mencari nafkah. Iya kan, langsung seperti itu. Suaminya pun mungkin kok malah terjadi seperti ini gitu. Harusnya kan saya yang menafkahi gitu kan, malah kata suaminya kayak gitu lah. mungkin berpikiran seperti juga suaminya kan gitu bebannya. ya. Jadi secara tidak langsung mental dari kedua belah pihak ini ya mungkin sedikit ya, pasti punya rasa apa ya namanya, ketakutan ya, dan juga sangat, kalau dibilang itu down, mentalnya sudah down. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sangat normal semuanya. Sangat normal. Iya, jadi dan dikaruniai ya anak 1. Oke. Dan mungkin inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Iya, cobaannya jadi benar-benar merangkak ya, 4 tahun ya. 4 tahun, dalam 4 tahun itu aduh. Saya juga turut prihatin lah atas kejadian itu. Setidaknya kan adik saya sendiri. Iya, betul. Adik dari istri saya. Adik dari istri ya. Karena saya tidak punya adik. Oke, teman-teman, jadi itulah kisah cerita dari adik istrinya Ki Sastro yang mengalami cobaan yang kalau bisa dibilang ya berat ya, berat, sangat berat sih. Dari pernikahan pertama itu belum ada 1 hari sudah dicoba, lalu selama tahun-tahun ya, sampai 4 tahun begitu. Dan alhamdulillah setelah melewati cobaan yang inilah kebahagiaan yang sesungguhnya gitu ya. Semoga yang memang menjahili gitu ya, yang melakukan itu semoga ya diberikan hidayah lah, sadar. Jadi pelakor itu enggak langsung itu bisa ya, secara goib juga bisa itu ya, kekesalan ya, mengungkapkan kekesalan. Iya, kekesalan itu ya. Kalau benar-benar yakin emang terjadi mungkin, karena mungkin dia terasa tersakiti apa gimana ya mungkin. Padahal pada saat itu kalau menurut saya kalau udah selesai ya selesai sih, karena menjalin hubungannya kan setelah selesai, setelah putus gitu kan, bukan ketika menjalin terus ada hubungan, tidak. Karena dia pun sebelum, tapi kan nggak tahu juga, siapa tahu bukan dia ya. Iya, tapi kan cuman menerkan semua kan pasti tertujunya kepada kesana kayak gitu ya. Oke, terima kasih Ki Sastro untuk waktunya. Semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari kisah adiknya Ki Sastro yang di hari pernikahannya sudah mengalami banyak ujian. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu teman-teman ya, dari santet lu dan hal-hal yang tidak kasat mata dan goib gitu ya. Sebetulnya karena bisa merugikan orang lain ya. Bukan merugikan lagi. Jadi memang sudah merenggut kebahagiaan itu namanya. Semoga kita semua terhindar lah, terjauh. Jadi semoga Ki Sastro pun sehat terus ya bersama istrinya dan keluarganya, dan teman-teman semua pun semoga tidak ada yang mengalami hal kejadian seperti ini ya. Tidak ada yang mau ya mengalami hal kejadian seperti ini. Semoga kedepannya kita itu bisa lebih introspeksi diri, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari mara bahaya ataupun gangguan-gangguan yang
gaib ya, bersifatnya gaib ya. Soalnya percaya tidak percaya, kita itu berdampingan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi harus saling menghargai satu sama lain. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kisah dari adik Kisastro sendiri. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Kisastro untuk waktunya ya. Mungkin saya tutup dulu ya. Oke teman-teman, untuk yang suka ya, silakan subscribe dan nantikan kisah-kisah dan cerita-cerita lainnya di channel ini. Semoga makin berkembang dan terus support saya untuk lebih semangat ya membuat dan mengungkap sebuah kisah yang benar-benar terjadi dan belum tentu benar kejadiannya seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.